Ternyata ketika dikonfirmasi, rekening efek daripada Wana Arta itu diblokir, sehingga akibat dari pemblokiran tersebut mengakibatkan tidak bisanya pencairan ataupun hak-hak daripada nasabah tadi tidak bisa dicairkan, gitu dia. Jadi negara di sini jangan lagi buat masalah di atas masalah. Yakin dia sudah 46 tahun, nggak mungkin dia punya masalah dengan dia. Halo, apa kabar teman semua? Penonton setia saya. Kali ini saya live membahas topik masih tetap juga permasalahan tentang perusahaan-perusahaan asuransi yang tak habis-habisnya setelah Jiwasraya, Bumi Putra. Sekarang kebetulan saya lagi memegang suatu perkara terkait daripada asuransi Wana Arta, di mana klien saya ini ternyata bonus-bonus yang dijanjikan asuransi Wana Arta dan juga jatuh tempo atas polis tersebut sampai sekarang belum terrealisasi. Yang perlu diketahui, ternyata Wana Arta ini mengalami kesulitan pembayaran terhadap klaim, apakah klaim atas kematian, klaim kecelakaan, atau klaim atas jatuh tempo. Oke, kita lanjut kembali. Jadi intinya adalah bahwa terkait permasalahan asuransi Jiwasraya, ya kan? Sekarang yang terikut permasalahan jadinya asuransi Wana Arta Life, yang dimana rekening efeknya diblokir oleh Kejagung secara serampangan. Akibat pemblokiran rekening efek tersebut, akhirnya nasabah-nasabah Wana Arta Life, yang dimana notabene asuransi Wana Arta Life itu asuransi sehat, artinya RBC-nya di atas 150%, asetnya di atas 200 miliar, itu menjadi sakit gitu dia. Oke lah, yang Jiwasraya perusahaan sakit, Bumi Putra perusahaan sakit, pertanyaannya nih, perusahaan sehat dipaksa sakit gitu dia. Jadi ini Kejagung ini mestinya harus hati-hati dalam menyita aset tersebut yang mengakibatkan, karena apa? Dampak efek pemblokiran tersebut mengakibatkan dampak yang banyak gitu dia. Karena ini kan perusahaan sehat. Nah, terkait daripada rekening efek yang diblokir oleh Kejagung, yang dimana Kejagung mengatakan ada kaitannya dengan Jiwasraya, yang dimana emiten portofolionya ada kaitannya dengan PT Hanson Prima yang milik Beni Cokro. Akibat dari asuransi Wana Arta mempunyai emiten portofolio yang diperoleh dari mekanisme pasar secara etikat baik, ya kan? Tetapi karena Beni Cokro ataupun saham yang nama PT Hanson Prima itu bermasalah di Jiwasraya, akhirnya Wana Arta juga bermasalah. Karena mestinya kalaulah memang asuransi Wana Arta ini memperoleh emiten portofolio itu melalui mekanisme pasar yang baik, mestinya itu tidak diblokir. Karena artinya ketika rekening efek itu dilempar ke pasar, otomatis itu kan sudah ada dalam kualifikasi pengawasan OJK gitu dia. Apa tadi? Sampai di mana tadi? Jadi ternyata rekening efek daripada Wana Arta Life ini sekitar tanggal 25 Januari ternyata diblokir oleh Kejagung. Atas pemblokiran tersebut ternyata mengakibatkan klien saya mengalami kerugian baik daripada hak-hak dia yang dijanjikan oleh asuransi Wana Arta sampai sekarang tidak bisa dicairkan. Berarti artinya Kejaksaan Agung melakukan tindakan serampangan. Memang sih dia Kejagung mengatakan bahwasanya silakan bertindak, silakan melalui mekanisme hukum. Pertanyaannya, ya kan, asuransi ini sebenarnya hal-hal yang harus dijaga. Sebagai yang dijaga mereka adalah
prinsip-prinsip kerahasiaan, prinsip-prinsip kehati-hatian, prinsip kepercayaan. Artinya apabila rekening Kejagung melakukan pemblokiran sepihak atau serampangan, ya kan, yang dimana ini perusahaan sehat, mengakibatkan kepercayaan daripada nasabah ataupun masyarakat kepada asuransi makin tidak percaya lagi. Karena apa? Tindakan-tindakan Kejagung ini luar biasa gitu dia. Mestinya kan hati-hati, yang tidak ada unsur daripada masalah dengan Jiwasraya, Bumi Putra itu jangan dikaitkan dengan perusahaan sehat. Jiwasraya, Bumi Putra kan perusahaan sakit. Pertanyaannya perusahaan sehat, RBC-nya 120% lebih gitu, sehat. Terakhir jadinya sakit gitu. Kenapa sakit? Karena premi-premi yang sudah jatuh tempo, klaim kematian, klaim ini dan segala macam tidak bisa dicairkan. Kedua, akibat daripada tidak bisa dicairkan, kepercayaan masyarakat menurun sehingga apa? Penjualan premi-premi terbaru perusahaan itu tidak bisa lagi, kan gitu dia. Ini yang mengakibatkan masalah mestinya. Hal-hal demikian mestinya mereka harus perhatikan, tidak semerta-merta menghancurkan kredibilitas ataupun kepercayaan masyarakat kepada asuransi. Ini hukum tetap hukum, tetapi ingat, Kejagung mestinya hati-hati. Karena apa? Pembelian rekening efek tersebut melalui mekanisme pasar yang baik. Yakin dia sudah 46 tahun, nggak mungkin dia punya masalah dan dia jahat tidak. Saya masukin, saya percaya bisa memaafkan. Tidak pernah ada masalah. Saya tidak saya 3M. Karena itu adalah uang hasil keringat saya selama saya muda untuk masa tua saya. Saya sekarang umur 65 tahun. Saya dirugikan secara materi dan moral. Depresi setiap hari. Kalau seperti ini saya sudah bingung mau zaman gimana gitu. Ya saya ternyata Ya kan? Makanya dibeli, makanya salah satu item portofolio yang dibeli oleh manajer fund ataupun manajer investasi PT Wana Arta Life itu yang melalui mekanisme pasar yang baik, secara bertingkat baik. Kalaupun ada masalah kemudian hari yang dimana ada ternyata Hansen Prima ini bermasalah dengan Jiwasraya, Bumi Putra, ya jangan dikaitkan dong, gitu dia. Mestinya Kejagung dalam hal ini yang dimana mewakili negara, mestinya memperhatikan itu, jangan membuat masalah-masalah baru. Bumi Putra aja belum selesai, artinya jangan lagi membuat masalah-masalah baru terkait daripada masalah ini gitu. Akibatnya klaim klien saya sekitar 1,30 miliar itu tidak bisa dicairkan gitu dia. Kejagung harus hati-hati dalam hal ini. Memang sih menggilangkan masyarakat untuk menyerahkan kepada hukum, tapi pertanyaannya atas hak-hak nasabah itu bagaimana terkait Wana Arta? Wana Arta tidak, klien kita tidak mau tahu. Kewajiban tetap kewajiban, hak dan kewajiban harus dipenuhi. Itu intinya. Jadi sini saya baca, ada beberapa berita saya baca di sini. Ternyata memang ada beberapa nasabah daripada Wana Arta itu melakukan gugatan di Pengadilan Jakarta Timur sebanyak 3 orang nasabah yang mendaftarkan gugatan ke Wana Arta juga. Pada hari Rabu 24 Juni dengan nomor perkara 232 PDTG 2020 PN Jaktim. Jadi ternyata juga di sini sudah dilakukan oleh ada kuasa rekan kita dari kantor pengacara Marianus Mendrova menjelaskan kliennya menempuh jalur hukum karena Wana Arta Life tidak memberikan penjelasan dan kepastian kapan pembayaran polis mereka. Benar itu. Kita bicara hak dan kewajiban saja. Yang dimana klien saya juga sudah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan di asuransi Wana Arta. Sekarang dia kan ingin mendapatkan haknya.
Kenapa tidak bisa? Ternyata ketika dikonfirmasi, rekening efek daripada Wana Arta itu diblokir, sehingga akibat dari pemblokiran tersebut mengakibatkan tidak bisanya pencairan ataupun hak-hak daripada nasabah kami ini tidak bisa dicairkan, gitu dia. Jadi negara di sini jangan lagi buat masalah di atas masalah. Jadi ini perusahaan yang sehat atau orang hidup dipaksa mati. Kalau orang mati nggak masalah, tapi pertanyaannya orang hidup dipaksa mati. Itulah sekarang Kejagung ini yang dimana menyita rekening efek tersebut secara serampangan mengakibatkan masalah-masalah ikutan-ikutan yang lain, gitu dia. Harus bijaksana dalam hal ini Kejagung, gitu dia. Pertanyaannya, kenapa diblokir? Oke, diblokir karena manajer, saya ulang sekali lagi, di sini saya melihat penjelasannya. Dikarenakan Wana Arta Life melalui manajer fund-nya ataupun manajer investasinya membeli saham PT Hanson Prima yang digawangi oleh Beni Cokro. Yang dimana Beni Cokro ini punya masalah dengan Jiwasraya dan Bumi Putra. Ya kan? Padahal manajer investasi ataupun fund manager daripada Wana Arta Life ini membeli emiten portofolio Beni Cokro tersebut dengan beritikat baik melalui mekanisme pasar. Pertanyaannya, emiten portofolio tersebut kan sudah diawasi oleh OJK. Di mana OJK pada saat itu kalau memang ada masalah? Itu kan di kemudian hari pada saat dibeli kan nggak ada masalah, gitu kita. Jadi Kejagung dalam hal ini bijaksana dan juga negara. Jangan membuat lagi masalah-masalah baru, sakit kepala kita gitu. Artinya stabilitas daripada politik, stabilitas daripada kepercayaan masyarakat itu untuk menyimpan uang di lembaga-lembaga keuangan itu harus dijaga dong, gitu. Capek kita seperti ini, gitu deh. Jadi ini kan kita ini kan sudah hampir gara-gara permasalahan ini kita kan somasi juga Wana Arta, kita kan somasi juga Kejagung. Kenapa hak daripada nasabah kami ini tidak bisa dicairkan? Gitu dia. Itu urusan kalian, gitu dia. Pertanyaannya apabila kami artinya apabila kami melakukan gugatan perbuatan melawan hukum, ya pasti tergugatnya sudah pasti Wana Arta, Kejagung dan pemerintahan saat ini, gitu dia. Ya kan? Tapi kalau semua nasabah menempuh ini, kan nasabah juga dirugikan, baik dari segi waktu, pengorbanan dan perjuangan untuk meminta haknya secara prosedural, gitu dia. Jadi kan pertanyaannya nasabah saya ini kan meminta haknya secara tidak prosedural yang mestinya dalam kontrak. Urusan macam mana, urusan macam mana apa gimana gitu kan, itu urusan nasabah kami nggak mau tahu, gitu maksudnya. Gitu. Jadi Kejagung melalui video saya ini, mesti hati-hati, jangan serampangan. Oke, itu saya bilang tadi, ada emiten portofolio yang dibeli oleh Wana Arta Life melalui manajer fund. Ya, yang dibeli emiten portofolionya adalah emiten portofolio PT Hanson Prima itu, yang digawangi oleh Beni Cokro, yang ternyata Beni Cokro punya masalah dengan Jiwasraya dengan Bumi Putra. Jadi apa hubungannya, gitu maksud kita? Maksudnya pemblokiran itu jangan serta-merta. Kalau memang emiten portofolionya diblokir, emitennya aja, jangan rekening efeknya daripada Wana Arta mengakibatkan keuntungan investasi di beberapa emiten portofolio, mungkin selain dari PT Hanson Prima, ya mungkin Hanson Prima dibekukan, ya kan? Yang lain kan tidak. Supaya apa? Supaya jangan ada kendala terhadap pemenuhan hak-hak pemegang polis yang sudah jatuh tempo, atau klaim-klaim yang sudah jatuh tempo, atau klaim yang semestinya nasabah harus dapatkan. Contoh, klaim meninggal, klaim kecelakaan, dan segala macamnya. Karena ini unik. Asuransi ini berbeda dengan bank, gitu dia. Kalau bank simpan 100 juta, ambil 100 juta. Kalau asuransi berbeda. Gitu kita. Gitu yang mestinya harus dipikirkan oleh Kejagung, gitu. Jangan serampangan, gitu dia. Supaya apa? Masyarakat juga mempunyai kepercayaan dalam pemerintahan ini. Masa pemerintahan sendiri yang membuat bocor atau membuat hancur negaranya sendiri, ataupun membuat bocor lambung atau membuat bocor kapalnya sendiri. Ini perusahaan sehat, gitu maksud kita. Perusahaan sakit, oke lah. Ini perusahaan sehat di pasar sakit. Bagaimana cara sakitnya dibuat oleh Kejagung? Diblokir semua. Sehingga keuntungan yang imbal hasil investasi yang ditempatkan dalam mekanisme pasar melalui item portofolio yang dibeli oleh manajer fund oleh Wana Arta itu tidak bisa maksimal lagi, bahkan tidak bisa lagi beroperasi, gitu dia, withdraw trading lah, gitu, untuk mendapatkan imbal hasil
ketika sudah ada imbal hasil untuk memenuhi kewajiban-kewajiban baik bonus-bonus atau apa segala macam. Jadi melalui live saya ini saya ingatkan sekali lagi pemerintah atau Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan juga Kejagung, yang Kejagung sebenarnya memang Kejagung ini kan lembaga yudikatif gitu dia. Nah kayak kan kalau pemerintah dalam hal ini lembaga eksekutif gitu dia. Pertanyaannya, Kejagung ini kan representatif untuk pembela atau pengacara negara yang mewakili negara gitu. Tidak bisa dipisahkan secara parsial. Yang memilih daripada Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Agung ini juga anggota legislatif dan eksekutif. Makanya saya bilang akibat dari ini mestinya melalui saya ini mesti Kejagung harus bertanggung jawab terhadap permasalahan klien saya ini yang sehingga hak-haknya sampai sekarang tidak bisa dipenuhi. Sekian live saya hari ini. Kita akan bahas topik hal selanjutnya, topik-topik politik, topik-topik hukum, topik-topik sangat lain sesuai fakta dan data. Salam Indonesia.